Lambat banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sa- wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Agus dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat bertemu di Zoom ini. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi ini. Adapun anggota kelompok 3 yaitu yang pertama Fania Dita Lestari dengan NIM 261 2010 17. Yang kedua ada Sri Tanjung Rana Jaya dengan NIM 261 20 12 21. Yang ketiga ada Diandra Harini Dewangi dengan NIM 261 23 13 97. Yang keempat dengan saya sendiri yaitu Siti Nurjanah dengan NIM 261 20 13 84. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelumnya kita akan membacakan basmalah terlebih dahulu. Selanjutnya akan penyampaian materi. Saya persilakan untuk Kak Diandra untuk membacakan materi slide pertama. Pengertian jabatan menurut para ahli. Menurut Purwaswunata tahun 2003 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa jabatan adalah pekerjaan dalam pemerintahan atau instansi organisasi yang berkenan dengan pangkat dan kedudukan. Sedangkan menurut Wibowo tahun 2018 menjelaskan bahwa definisi jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam suatu satuan organisasi agar dapat berfungsi dengan baik. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis jabatan. Jenis-jenis jabatan di sini terdapat dua. Yang pertama itu jabatan struktural. Jabatan struktural adalah jabatan yang ada di dalam struktur perusahaan dan bertingkat-tingkat, mulai dari tingkat tinggi, direksi, manajer, supervisor, hingga tingkat rendah seperti administrator, seksi bidang, misalnya lurah, camat, kepala perusahaan, direktur, sekretaris direktur, dan lain-lain. Yang kedua yaitu jabatan fungsional. Jabatan fungsional adalah jabatan yang sebenarnya tidak ada di dalam struktur perusahaan, namun tanpa jabatan itu perusahaan tidak akan berjalan normal. Misalnya seorang guru, dokter, bidan, perawat, dan lain-lain. Nah, selanjutnya akan saya baca sendiri yaitu analisis jabatan atau disebut dengan job analisis. Pengertiannya yaitu merupakan dasar bagi sebagian besar aktivitas manajemen daya manusia karena informasi yang diperoleh dari analisis jabatan dapat dipergunakan untuk penarikan seleksi, pengupahan, pelatihan karyawan, dan sebagainya. Hasil analisa jabatan memberikan informasi yang menguraikan berbagai hal mengenai jabatan tersebut yang dapat digunakan untuk mengembangkan uraian jabatan atau disebut dengan job description dan spesifikasi jabatan atau job specification. Next. Uraian jabatan atau job description. Pengertiannya yaitu merupakan dasar bagi sebagian besar aktivitas manajemen sumber daya manusia karena informasi yang diperoleh dari analisis jabatan dapat dipergunakan untuk penarikan
seleksi, pengupahan, pelatihan karyawan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Tanjung. Beberapa manfaat menurut Ardana 2012 antara lain, deskripsi jabatan membantu menghindari adanya kebingungan dan memberikan pemahaman dalam melaksanakan pekerjaan. Dapat menghindari tumpang tindih tanggung jawab dan berbagai aktivitas SDM. Memudahkan prosedur rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan berbagai aktivitas SDM. Memudahkan prosedur rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan berbagai aktivitas SDM. Membantu pegawai dalam merencanakan karir, mengurangi praktek diskriminasi dalam promosi dan pemindahan, serta memudahkan evaluasi pekerja untuk memastikan adanya keadilan dalam pemberian kompensasi. Bermanfaat dalam program keselamatan kerja, mengadakan perubahan dalam pelaksanaan, menunjukkan tindakan yang berbahaya, dan mengadakan perubahan dalam pelaksanaan. Deskripsi pekerjaan penting dalam perencanaan perubahan organisasi dan rekronasi sesuai perkembangan keadaan. Memberi arahan tentang pengalaman yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, untuk memperbaiki administrasi dan pengendalian pekerjaan. Spesifikasi persyaratan jabatan. Spesifikasi jabatan adalah persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh orang yang menduduki satu jabatan agar dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik. Tujuan spesifikasi jabatan ada 5. Pertama, menemukan pekerjaan yang prospektif. 2. Rincian spesifikasi jabatan yang ada dalam rekrutmen. 3. Mengatur kompetensi organisasi. 4. Spesifikasi pekerjaan penting dalam mengidentifikasi kompetensi. 5. Sebagai orientasi. Selanjutnya bisa dibacakan oleh Tania. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Fania. Langkah-langkah metode analisis jabatan menurut Mondi 2018. Yang pertama ada kuesioner. Kuesioner itu tekstur kepada terstruktur kepada para karyawan yang mengidentifikasikan tugas-tugas yang mereka jalankan. Yang kedua ada overvasi. Overvasi itu metode yang digunakan terutama untuk mengumpulkan informasi mengenai pekerjaan-pekerjaan yang menekankan keterampilan manual seperti operator mesin. Yang ketiga ada wawancara. Analisis wawancara karyawan untuk membantu mendeskripsikan tugas-tugas yang dikerjakan, kemudian analisis menghubungi supervisor untuk memperoleh informasi tambahan dalam langkah memeriksa ketepatan informasi yang diperoleh dari karyawan dan mengklarifikasi hal-hal tertentu. Selanjutnya ada catatan karyawan. Analisis jabatan dikumpulkan dengan meminta para karyawan untuk aktivitas kerja mereka sehari-hari dalam sebuah buku harian atau log. Selanjutnya ada kombinasi metode. Kombinasi dari beberapa metode seringkali lebih tepat dalam menganalisis pekerjaan-pekerjaan menggunakan kuesioner didukung dengan wawancara dan observasi terbatas. Analisis harus menggunakan kombinasi beberapa teknik yang kebutuhan dan menghasilkan deskripsi pekerjaan yang akurat. Selanjutnya. Next. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menganalisis jabatan menurut Hasibuan 2018. Yang pertama ada menentukan penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Yang kedua ada mengumpulkan informasi tentang latar belakang,
Selanjutnya ada menseleksi orang yang akan diserahi jabatan yang akan dianalisis. Selanjutnya ada mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Lalu ada meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Yang terakhir ada meramalkan dan memperhitungkan perkembangan perusahaan.